Aku sama jauh kos lebih murah kasih itu daripada ke Bali. Jual Malaysia ya. Ke Malaysia ini murah aja tiket kan. Nah itu Malaysia kamu. Nah itu $25. Awak lah sehari naik kapal pesiar, naik kaki bambu, cari buku yang kuning-kuning, ya, geopatnya. Awak pasti ada buku kan. Tapi mereka kan masih cerita buku apa. Jadi pakai orang biologi, sejarahnya secara biologis terbentuknya misalnya tebing-tebing batu, bukit-batu itu. Awak kemas seperti itu. Nah, tapi dengan ilmu geologi sehingga orang datang itu anak-anaknya punya pengetahuan. Oh jadi terbentuknya kok ya pada zaman itu menurut teori biologi seperti itu. Oke, sudah simpel, sederhana saja, luar biasa. Ya, mungkin bisa seorang nanti membuat tur tur dari Jawa naik bus. Ini bus kan populer nih, kalau bisa lalu kan. Nah, tapi tujuannya seperti kan? Nah, itu kalau biasa orang kekurangan hal-hal yang edukatif itu untuk mendidik anak-anak awak yang positif, ya, tidak hanya dengan ini HP, YouTube semacam itu dan nasihat. Ya. Jadi potensi si Junjung ini luar biasa. Saya kira kita belajar yang mengemas itu bagaimana orang yang Vietnam pun tidak tinggi SDM-nya Pak, mungkin IPM-nya di bawah, ya. Artinya kalau belajar ke Jerman berulang lebih cerdas kan. Tapi Vietnam itu adalah kemampuan mereka. Ini ya termasuk yang paling cepet lah di Asia Tenggara kedua juga kan. Tahun 75 ini sekarang dulu. Sudah itu masih fungsi Vietnam itu masih tampung Pulau Galang saja. Kininya luar biasa. Wilayahnya seperti Indonesia, penduduknya seperti Indonesia, tapi turisnya semua banyak di Indonesia. Jadi turis itu ada artinya. Kalau bisa Siloke itu 10 orang di dalamnya, 1.000 orang di dalamnya, 1 juta orang itu datang setahun 2 juta orang di dalamnya, ya. Tapi Tuhan ini berarti jangan membiarkan kita. Jangan kita berpikir investor modern, bangun hotel tinggi, terlibat tidak. Pertahankan aslinya. Itu bisa berubah. Saya kira itu yang saran. Cuman nanti ya. Kalau bukan untuk sekarang ini perlu kita sinergikan pom bensin ini dengan seluruh potensi yang ada. Saya kira itu saja Pak Bupati. Dan mudah-mudahan yang pertama ini sudah berapa tahun si Junjung masuk di PBD? Nah, baru pertama kan? Nah ini kan satu luar biasa nih. Sudah mengisikan daerah-daerah yang sudah pengalaman kan? Ya, tahun dulu 6-nya itu ada Pasaman, Tanah Datar, di Mampung Kota, Agam, Pariaman, Mentawai. Ya. Nah, sekarang keluar 3, Pasamannya masuk 3, si Junjung itu sudah lompatan yang luar biasa itu. Ya. Dan ya lebih lah dari rata-rata. Walaupun angka-angka kita kan masih banyak ya. Tapi itu bukan halangan kita maju. Ya. Jadi mungkin bisa kita lebih cepat lompatnya. Kalau kelompok belajar ini cari jalan kita gabungkan yang keterampilan. Orang sehingga cepat naik ekonominya. Saya kira itu saja. Terima kasih ya panjang karena tadi dikasih kesempatan sama ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sesuai dengan ekspektasi saya kan membungkus pemungkas kan. Nah dengan demikian saya kira tidak ada tanggapannya itu masukan semua dari apa yang sudah kita bahas dari 5 TPI sebelumnya. Saya kira tugas saya sudah selesai sebagai ketua tim penilai independen dan selanjutnya saya serahkan kepada yang penentu, yang utama, tim penilai utama. Jadi independen ini tak akan menyelesaikan tugas kecuali kalau tim penilai utama yang menentunya. Saya serahkan pada Pak Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera, Pak Medi. Terima kasih Bu Prof, Pak Bupati, Pak Sekda, Bapak Ibu. Luar biasa tadi teman-teman dari tim penilai independen seperti sedang menyelesaikan ujian doktoral Pak Bupati ya.
ditanya oleh profesor dan doktor. Dari kami mungkin sedikit saja Pak Bupati, mungkin lebih kepada rekan kami, Kepala Bapeda, Bapak Sekda. Tahun 2023 ini merupakan tahun yang luar biasa, tahun politik yang bagi kita di TAPD maupun di perencanaan terjadi tarik-menarik yang kuat antara kepentingan kita memenuhi semua program-program yang ada di RPJMD dan kepentingan DPRD yang akan mereka hadapi dalam pemilihan 2024. Jadi mereka sangat berkepentingan sekali memenuhi semua keinginan-keinginan konstituen. Jadi bukan kebutuhan nih Pak, di susah keinginan-keinginan konstituen. Ini tentu terjadi pergulatan yang cukup hebat pada saat proses pembahasan PPAS, pembahasan APBD. Kami ingin tahu nih bagaimana kiat-kiat dan yang dilakukan sehingga RPJMD tetap terkawal dengan baik, dan buktinya dokumen Pak Bupati, dokumen RKPD Bupati dianggap oleh teman-teman menilai teknis sangat berkualitas, sehingga memang kondisi yang dihadapi di Situjung bisa diatasi sebenarnya. Kami ingin tahu bagaimana cara dan proses itu terjadi, bagaimana cara mengatasi, karena pasti kita tahu aspirasi atau pokok-pokok pikiran dari DPRD yang didapat melalui proses reses itu mungkin tanpa melihat semua dokumen rencana kita yang ada. Apa yang mereka inginkan oleh konstituen dan lapangan itu yang dicetuskan dalam bentuk aspirasi yang belum tentu misalnya sejalan dengan dokumen rencana. Kami ingin tahu kiatnya dari Bu El menghadapi dinamika seperti itu, bagaimana kiat beliau. Karena itu pasti kita hadapi dan terus puncaknya di tahun 2023 ini. Itu dari kami, dari Bu Devi, silakan. Mungkin dirangkum nanti sekalian sama Pak Devi juga. Terima kasih Pak Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bupati, Pak Sekda, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya memberikan apresiasi untuk Kabupaten Situjung. Lalu betul Pak Bupati, bila Situjung mendapat nominasi, alhamdulillah tahun 2003 ini memulai untuk bisa masuk di 6 besar. Ini adalah gladiresik jika Situjung dipercaya oleh provinsi untuk masuk ke tingkat nasional. Yang jaleh di Pak Bupati, harapan itu ada di tangan Pak Bupati. Allah tampil Pak Bupati pada saat musrenbang provinsi. Namun pada saat kita sudah mengirimkan satu kabupaten dan satu kota ke pusat, semua nilai tadi sudah disampaikan oleh Pak Medi itu dinolkan kembali. Artinya semua dokumen, baik dokumen perencanaan, dokumen inovasi, dan capaian indikator yang sudah diinputkan ke dalam aplikasi PPD oleh Bappenas itu akan dilihat satu persatu. Itulah kenapa tim peneliti independen melakukan penajaman terhadap apa yang sudah disampaikan. Nah, saya sebagai salah satu tim penilai utama ingin memotret Kabupaten Kabupaten Situjung. Dari aspek tadi Pak Bupati menyampaikan capaian pembangunan spesifik daerah dari aspek pencapaian. Kamu kawinkan dengan aspek keterkaitan dan kedalaman serta keterukuran, dan menjawab semua itu melalui inovasi yang diusulkan. Setelah dikaitkan satu persatu, karena memang pendekatan substansi dari perencanaan, dari sisi substansi bukan proses. Kalau proses sudah terlihat di dalam dokumen.
inovasi adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Ketika diangkat adalah pom bensin, karena ada masalah di Sijunjung ini, tingkat atau IPM kita masih rendah. Pertanyaan saya, dan ini keterkaitan seluruh yang ada, di dalam dokumen inovasi saya lihat ini merupakan pilot project inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sijunjung. Dari jumlah penduduk Sijunjung lebih kurang 235.000 jiwa. Untuk pilot project yang dilakukan adalah di Koto-Tujuh, Kecamatan Koto-Tujuh. Kecamatan Koto-Tujuh bukanlah penduduk terpadat di Kabupaten Sijunjung. Sepengetahuan saya, yang lagi setiap tahun ulang Pak Bupati, penduduk terpadat itu, mohon maaf kalau saya salah, adalah di Kecamatan Sijunjung lebih kurang itu sampai 7.000 jiwa, dan Kampung Baru lebih kurang 50 jiwa. Ketika kita mengambil dari 37.000 jiwa yang ada di 7 Koto 7, Nagari salah satunya penduduknya hanya 1.983 jiwa, dan yang menjadi sasaran inovasi adalah 339 jiwa. Apakah, pertanyaan saya, apakah ini sudah mewakili penduduk 2.035 jiwa yang ada di Kabupaten Sijunjung? Itu pertanyaan pertama, Bupati. Saya khawatir kalau yang kita angkat selama ini di pusat, di Bappenas, yang diangkat inovasi itu yang memang spesifik daerah yang terwakilkan oleh kabupaten atau kota. Ketika hanya Nagari, saya khawatir belum lagi merupakan potret perwakilan dari seluruh kondisi masyarakat di Sijunjung. Saran saya, Pak Bupati, kenapa kita tidak mengangkat Siloke, Geopark Siloke sebagai inovasi yang kita unggulkan? Karena saya dari tadi pada saat Pak Bupati berdiri di depan ini merinding saya ketika mempresentasikan, memaparkan tentang Siloke, Geopark Siloke. Banyak hal yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Kalau itu diusulkan sebagai inovasi, ini akan akan terwakili untuk Kabupaten Sijunjung dibandingkan hanya mengangkat salah satu negara yang ada di Sijunjung. Jika ada nasib kita berpihak kembali, Pak Bupati, 2024 ajukan Geopark Siloke ini sebagai inovasi untuk PPD dan dimulai dari sekarang untuk menyusun dokumen inovasinya. Itu saran Pak Bupati. Kemudian kedua, ketika saya melihat di dalam dokumen yang sudah diserahkan untuk capaian program unggulan, ketika saya melihat program unggulan yang dikaitkan lagi dengan IPM, saya menangkap untuk IPM aspek pembangunan manusia ada 3 program yang disampaikan. Tapi mohon maaf lagi Pak Bupati, 3 program itu tidak juga mewakili apa yang sudah Bupati sampaikan, dan bagian dari pom bensin itu hanya dananya, mohon maaf sekali lagi, tidak mewakili APBD Kabupaten Sijunjung yang bisa mendongkrak terhadap pemecahan masalah Kabupaten Sijunjung. Tapi mungkin dia bisa memecahkan masalah di kecamatan 7 kota. Jadi saya berharap dari harapan 3 yang sudah ditangan dengan pengajaran ini, tentu harapan 3 kepada
hasil yang kita dalami saat ini. Terus yang ketiga, saya melihat dari sisi inovasi, karena dokumen inovasi ini meskipun kita sudah memberikan penilaian di provinsi, ini akan dilihat lagi oleh pusat. Di kerangka kerja logistik inovasi terlalu jauh outcome dan benefit yang ditampilkan ketika kita hanya menyasar kepada outputnya adalah meningkatnya jumlah penduduk usia 21 sampai dengan 45 yang memiliki ijazah. Ternyata sudah langsung outcome-nya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Itu sudah terlalu jauh sampai kok. Setelah itu manfaatnya meningkat IPM. Nah, kalau boleh saya memberikan saran, ada indikator antara atau proses yang tidak bisa langsung dia mencapai kepada outcome yang dijadikan seperti sesuai dengan tema EKP untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi saat pinjam istilah Pak Sudarman, terlalu jauh lompatan, meskipun ada proses dan antara yang perlu kita isi di situ. Nah, itu mungkin beberapa hal, masukan, saran, dan juga minta juga ditanggapi dari apa yang sudah saya lihat dari dokumen dan saat ini kita perdalam. Tetapi secara tidak langsung saya akhiri bahwa saya bangga dengan apa yang sudah diperoleh oleh Cijunjung. Tidak mudah mengalahkan kabupaten yang sudah diusulkan ke tingkat nasional sudah bisa disalib oleh kabupaten Cijunjung. Kita berikan terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Budi. Saat ini dengan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.